Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya. Saya Jimmy Astirana. Saya dari kelompok 2. Eee, Hari ini akan presentasi mengenai BNI Learning Wallet, di mana presentasi ini menggantikan presentasi saya pada saat kelompok 2 presentasi, di mana saya berhalangan untuk hadir pada saat, eee, presentasi kelompok tersebut. Adapun porsi yang menjadi tanggung jawab saya dalam presentasi kelompok adalah menjelaskan mengenai employee journey. Jadi employee journey di BNI itu terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah tahap hire dan onboarding. Yang kedua, tahap penetapan sasaran untuk masing-masing individu. Yang ketiga ada tahap penilaian performance, pemberian kompensasi, eh, pengembangan dan pelatihan, dan tahap terakhir adalah setelah karyawan pensiun dari BNI atau disebut dengan offboarding. Pada tahap hire dan onboarding, HR di BNI melakukan talent acquisition, recruitment, dan job role management. Ini tahap-tahap ini dilakukan oleh BNI untuk mendapatkan orang-orang dengan kualifikasi dan jumlah yang sesuai dengan strategic plan atau annual plan dari BNI sendiri. Dari strategic plan yang disusun oleh manajemen BNI diturunkan menjadi rencana tahunan atau annual plan dan dikaskedingkan menjadi kebutuhan sumber daya serta spesifik target untuk masing-masing unit atau masing-masing individu, sehingga setelah hire dan onboarding seorang karyawan akan memiliki goals atau sasaran untuk masing-masing karyawan, di mana masing-masing sasaran tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk KPI atau Service Level Agreement atas kinerja yang diharapkan perusahaan dari karyawan tersebut. Melalui tahap performance appraisal atau performance management ini, karyawan akan menerima penilaian dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk KPI atau SLA. Terus penilaian 360, ini merupakan penilaian subjektivitas dari atasan, bawahan, rekan kerja, serta konsumen. Nah, dari penilaian performance management ini akan diketahui sebagaimana kompetensi dari karyawan yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Apakah karyawan tersebut perform atau tidak. Nah, dalam bentuk dari reward dan punishment dari performance management ini, yang unik dari BNI ini ada 2 bentuk. Nanti ada yang berbentuk insentif atau seringkali disebut pay for performance. Jadi apabila karyawan itu dapat memiliki performance yang baik, maka dia akan mendapatkan insentif yang lebih baik dibandingkan karyawan yang tidak perform. Sedangkan salary dan benefit ini lebih ke pay per person atau pay per position. Nah, yang unik lagi ketika suatu karyawan memiliki kinerja yang baik atau memiliki potensi yang baik atas hasil appraisal, dia akan ditetapkan sebagai talent. Sebagai talent, dia akan mendapatkan porsi yang lebih atas insentif maupun pengembangan karir. Nah, BNI Learning Wallet adalah salah satu fungsi development dan growth dari karyawan di BNI yang terdiri dari beberapa macam. Di BNI sendiri ada corporate university, ada learning tool, ada learning resource, ada learning budget. Nah, BNI Wallet ini adalah learning budget, di mana ketika seseorang dapat perform dengan baik, maka dia akan mendapatkan budget untuk learning yang lebih banyak dibandingkan karyawan lainnya. Jadi yang menarik di BNI ini bentuk reward atas
performance itu ada 2 menjadi yang pertama adalah insentif dan yang kedua adalah learning budget atau learning wallet. Jadi di sini ada integrasi antara performance appraisal, compensation, dan development and growth karyawan, itu ada beririsan dalam bentuk insentif. Mungkin untuk saat ini bagi karyawan-karyawan yang sudah mapan, insentif itu tidak cukup hanya dalam bentuk, eee, pendapatan dalam bentuk uang, tapi lebih ke kesempatan untuk mendapatkan, eee, pengembangan karyawan yang lebih baik, itu di luar yang rutin, itu dengan learning wallet atau learning budget. Jadi learning wallet di BNI ini, eee, seperti saya jelaskan tadi, jadi ketika seseorang performance dengan baik, dia akan mendapatkan insentif di luar salary dan benefit dan dia juga mendapatkan learning budget. Nah, learning budget itu sendiri akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Eee, dan tahap terakhir nanti karyawan setelah menjalani pengembangan karir dan telah bekerja sesuai dengan masa kerjanya, maka akan memasuki tahap offboarding atau tahap PHK. Nah, adapun yang akan karyawan dapat terima adalah dalam bentuk uang pensiun atau benefit-benefit pensiun lainnya. Kembali ke learning budget atau learning wallet, secara umum learning wallet itu adalah konsep yang menggabungkan antara training dan development dengan reward atas performance appraisal. Jadi sebagai contoh ketika saya dapat mencapai performance yang baik, saya akan mendapatkan reward dalam bentuk peningkatan budget untuk training. Jadi training, budget untuk training itu lebih customize. Jadi, eee, bisa, eee, dihubungkan dengan personal value, apa saya misalnya lebih ingin mengasah keterampilan bahasa, keterampilan saya dalam bernegosiasi, di luar keterampilan lain yang telah dipersyaratkan oleh BNI itu boleh dicapai dengan learning wallet. Dan tadi untuk karyawan yang dengan prestasi yang sangat baik dan juga memiliki potensi atau hasil dari asesmen yang sangat baik dan dia dikategorikan sebagai talent di sini. Nah, anggaran training development-nya bisa lebih tinggi dari karyawan yang bukan talent, dan bahkan bisa digunakan untuk keperluan luar negeri, atau maksudnya belajar ke luar negeri. Jadi yang konsep baru yang diterapkan di BNI adalah learning wallet itu penggabungan antara performance appraisal, training development, dan talent management. Jadi, eee, untuk karyawan yang sangat baik performance-nya akan mendapatkan kesempatan berupa insentif untuk belajar sesuatu yang baru atau belajar sesuatu yang lebih menarik lagi atau lebih baik lagi dibanding yang lain, sehingga dia dapat lebih, meningkatkan performance-nya. Memang sistem tersebut tidak sangat sempurna. Jadi, ada, seperti yang dijelaskan tadi, eee, pro-nya adalah fungsi training itu berfungsi sebagai insentif performance. Jadi buat perusahaan juga bisa mengaitkan 2 alokasi anggaran yang berbeda untuk, eee, tujuan yang lebih luas selain untuk training development, tapi juga untuk memacu karyawan bisa berprestasi lebih baik. Learning wallet juga memperhatikan personal value, misalnya seperti tadi, dia ingin mengembangkan hal-hal di luar yang dipersyaratkan oleh BNI sendiri, misalnya mengembangkan kemampuan bahasa, mengembangkan kemampuan untuk wirausaha, bahkan untuk keperluan yang sangat tidak berkaitan dengan pekerjaan. Dan learning wallet juga dapat meningkatkan engagement terhadap perusahaan. Jadi karyawan akan menyadari bahwa dia berada di tangan yang baik, di tangan perusahaan yang baik, yang sangat care dengan pengembangan bisnisnya. Nah, kalau kita pengembangan individunya, kalau kita lihat, eee, tren sekarang untuk grup milenial itu
mereka tidak terlalu terpaku sama nilai atas uang yang didapatkan dari perusahaan, tapi mereka juga lebih sangat peduli terhadap bagaimana cycle mereka di perusahaan seperti ini sangat ter-maintain dengan baik, bahwa perusahaan care dengan pengembangan, karirnya, dan dia juga, perlu penekanan bahwa dia berada di perusahaan yang baik dalam manajemen karyawannya. Itu akan dapat meningkatkan engagement perusahaan terutama untuk bagi kaum-kaum milenial. Namun ada, eee, titik, yang tidak baiknya juga dari learning wallet. Yang pertama itu the best get the biggest budget. Jadi, eee, untuk karyawan-karyawan baik itu akan mendapatkan, anggaran yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Padahal mungkin secara realitasnya itu karyawan-karyawan yang performanya buruk itu sebenarnya membutuhkan budget yang lebih besar daripada karyawan yang sudah baik. Namun dalam hal ini dengan adanya learning wallet, hal yang terjadi dikebalikannya bahwa karyawan yang sudah baik akan mendapatkan budget training yang lebih dibandingkan yang lain. Ini yang cons yang kedua ini lebih teknikal, ini sifatnya reimbursement, jadi karyawan harus membayar terlebih dahulu. Hal ini menyulitkan ketika trainingnya itu ada di luar negeri, jadi karyawan harus mempersiapkan kantong yang cukup tebal untuk melakukan, pelatihan di luar negeri. Yang ketiga, biasanya untuk karyawan yang memiliki performa yang sangat tinggi ataupun tergolong sebagai talent, dia akan memiliki tugas-tugas yang lebih dibandingkan tugas-tugas rutin. Nah, hal tersebut yang dapat menyebabkan penetrasi dari pencapaian diklat atau pelatihan itu buruk. Jadi walaupun dia mendapatkan budget yang tinggi, namun karena workload yang tinggi cenderung tidak dapat menyerap anggaran. Sekian, penjelasan atas presentasi yang harus saya sampaikan pada saat presentasi kelompok 2 disampaikan. Eee, Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.